Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan materi tentang produk-produk pemberdayaan, zakat, infak, dan sedekah. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Harmita. Dalam materi yang pertama, terdapat pengertian, peran, dan tujuan ZIF. Zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian dari kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Yang kedua, peran zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi yang berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Yang ketiga, tujuan infak dan sedekah, yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya. Zakat terbatas pada 8 asnaf, sedangkan infak dan sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk 8 asnaf. Selanjutnya, produk-produk pemberdayaan, zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, peningkatan perekonomian secara langsung. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa, atau tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dan lain-lain yang membutuhkan modal. Yang kedua, peningkatan perekonomian secara pemberian skill melalui keterampilan workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Yang ketiga, peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. Yang keempat, peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan pekerjaan. Peningkatan perekonomian melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana, zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat, infak, dan sedekah dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam. Yang kedua, distribusi bersifat konsumtif kreatif, merupakan zakat, infak, dan sedekah diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Risma Erlinda. Kepadanya dipersilahkan.
Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategis pemberdayaan zakat infak sedekah. Yang pertama, arah pemberdayaan zakat khususnya di bidang ekonomi dan pangan. Yang kedua, perubahan regulasi penyelenggaraan pemberdayaan zakat. Yang ketiga, belum terbangunnya sinergi kerjasama antara Badan Amil Zakat dengan jejaring mitra strategisnya, baik instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penyelesaian masalah pengelolaan zakat tidak efisien, tumpang tindih, parsial, dan berjalan lambat. Yang keempat, optimalisasi peran Kementerian Agama, Badan Amil Zakat, LSM, ormas pengurus masjid, dan musola. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendistribusian zakat. Aspek ekonomi dari pengelola dana ZIS. Yang pertama, zakat sebagai insentif transformasi, yaitu dengan membayar zakat, maka tingkat output yang menghasilkan laba maksimum akan semakin kecil, sehingga secara mikro output yang dihasilkan akan menurun. Disinsentif inilah yang akan mendorong mereka untuk memilih tingkat laba bersih yang paling tinggi. Jika tingkat laba antar usaha relatif sama, maka masyarakat akan memilih berpindah dari sektor dengan tarif zakat tinggi menuju sektor dengan tarif zakat rendah. Yang kedua, zakat akan menyuburkan perekonomian. Pelaksanaan zakat akan memiliki dampak sosial akan menyuburkan perekonomian melalui peningkatan produktivitas sektor mustahik. Zakat akan mendorong sektor ini berubah dari ketidakberdayaan menjadi mampu untuk melakukan interaksi di pasar. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang konsumsi atau uang cash akan meningkatkan daya beli mustahik, terutama terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Namun, ketika kebutuhan pokok mereka terpenuhi, zakat akan mendorong produktivitas mereka sehingga akan meningkatkan kesejahteraan secara makro. Yang terakhir, zakat membangun moralitas ekonomi. Pelaksanaan zakat akan mendidik bagi pembayar maupun penerima zakat untuk memiliki kesucian hati. Pembayar zakat akan disucikan dari perasaan sombong dan kikir. Di sisi lain, penerima zakat akan disucikan dari perasaan iri dan dengki terhadap perbedaan kekayaan dengan orang lain. Kendala dan strategi pengembangan dana ZIS. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Yang kedua, zakat kadangkala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat. Yang keempat, keberadaan undang-undang zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurang akomodatif terhadap keberadaan sistem Islam dalam membangun sistem ekonomi negara. Bentuk-bentuk penyaluran ZIS ada dua. Yang pertama, penyaluran bentuk sesaat. Yang kedua, penyaluran bentuk pemberdayaan.